Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan tema bab pertama yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan, yang kita akan pelajari silsilah dan kepribadiannya. Sekilas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Siapa itu Utsman bin Affan? Beliau adalah khalifah yang ketiga. Beliau adalah seorang saudagar atau pedagang yang kaya raya. Kemudian beliau masuk Islam atas ajakan sahabat Nabi, yakni Abu Bakar Siddiq. Beliau memiliki banyak peran dalam pembangunan umat Islam, memiliki julukan atau gelar Zunnurain, yang artinya yang memiliki dua cahaya, sebab beliau menikah dengan putri Nabi, dua orang, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga mendapatkan gelar Zunnurain. Kemudian gelar yang lainnya adalah Hijratain, yaitu hijrah dua kali, karena beliau ikut dalam hijrah bersama Nabi ke Abasyah atau Ethiopia dan hijrah ke Habsyi. Istilah Habsyi adalah hijrah ke Madinah atau ke Yasrib. Jadi kedua hijrah bersama Rasulullah beliau ikut sehingga mendapatkan gelar Hijratain, yaitu sahabat Nabi yang dua kali hijrah. Kembali, Zunnurain adalah julukan atau gelar sahabat Utsman bin Affan karena menikahkan dua putri Nabi. Yang pertama menikah dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal dunia, kemudian menikah kembali dengan putri Nabi yang kedua, yaitu Ummu Kulsum, sehingga beliau termasuk orang yang istimewa karena bisa menikahkan dua putri Nabi sehingga mendapat gelar Zunnurain, artinya yang memiliki dua cahaya. Ya, putri Nabi itu cahaya, sehingga menikah dengan dua putri Nabi dijuluki orang yang mendapatkan keistimewaan memperoleh dua cahaya. Itu sekilas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan lahir di Mekah pada tahun 574 Masehi. Ibunya bernama Urwa binti Al-Baidak, sedangkan ayahnya bernama Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi silsilah Khalifah Utsman bin Affan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara garis keturunan, Utsman bin Affan dengan Nabi itu bertemu pada kakeknya Abdul Manaf. Jadi Utsman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih kerabat, masih saudara, bertemu pada kakeknya secara garis keturunan, yaitu Abdul Manaf. Sehingga Rasulullah dengan Utsman itu bukan orang lain, tetapi masih kerabat. Makanya Rasulullah menjodohkan putri-putrinya untuk menikah dengan sahabat Utsman bin Affan yang merupakan khalifah ketiga pengganti daripada Umar bin Khattab. Setelah Umar wafat, maka Utsman diangkat menjadi khalifah. Jadi secara silsilah, Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay. Sedangkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi bertemu pada Abdul Manaf, kakek keempat Nabi, sedangkan Abdul Manaf itu kakek kelima daripada Utsman bin Affan. Jadi bertemu pada kakek Abdul Manaf secara garis keturunan Khalifah Utsman bin Affan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Utsman bin Affan memiliki kepribadian, memiliki sifat. Yang pertama, beliau adalah orang yang dermawan, baik hati, lembut, sabar, tekun, pemalu, jujur, dan teguh hati. Dengan ketekunan dan kemurahan hatinya, beliau mampu menjadi pedagang ataupun saudagar yang sukses. Jadi walaupun beliau itu terlahir dari golongan kaya, ayahnya orang kaya,
tapi tidak membuat dia malas, karena beliau punya sifat tekun dalam berusaha, sehingga dia menjadi seorang pengusaha atau pedagang yang sukses. Walaupun beliau orang yang kaya raya, tapi beliau tidak pelit. Beliau menjadi orang yang dermawan, orang yang sangat ikhlas memberikan harta apa yang dia punya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu keutamaan sifat atau kepribadian yang ada pada diri sahabat Khalifah Utsman bin Affan yang patut kita contoh karena memiliki banyak sifat, memiliki banyak kepribadian yang baik. Nah, karena beliau wajar ketika diangkat menjadi khalifah, ketika dicintai banyak orang, karena beliau adalah sosok manusia yang memiliki kemuliaan, karena mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul juga orang yang begitu memiliki kemuliaan akhlak dan kebaikan sifat atau kepribadian yang bisa dijadikan contoh oleh kaum muslimin yang lainnya. Nah, kita juga begitu, harus punya sifat tekun, punya sifat semangat, punya sifat teguh pendirian, punya sifat dermawan dalam kehidupan sehari-hari. Sepenggal kisah kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam, beliau sudah menjadi seorang pengusaha sukses, sudah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Sebelum beliau Islam, beliau sudah menjadi orang yang sangat dermawan. Walaupun beliau punya banyak harta kekayaan yang melimpah, tidak membuatnya menjadi orang yang pelit. Berbeda dengan Qarun. Kalau Qarun itu semakin banyak hartanya, bertambah hartanya, justru semakin bertambah pelit. Tapi Utsman bin Affan, walaupun dia memiliki kekayaan yang banyak, dia tidak pelit. Dia menjadi orang yang dermawan. Bahkan sebelum masuk Islam sekalipun, beliau sudah menjadi orang yang dermawan. Bahkan beliau rela separuh harta kekayaannya dikeluarkan untuk kepentingan dakwah Islam. Jadi setelah masuk Islam, beliau memiliki peran yaitu membantu dakwah Rasulullah SAW dengan hartanya, membantu orang-orang yang kekurangan, kemudian membebaskan hamba sahaya kaum muslimin yang mendapatkan siksaan dari majikannya. Itu peranan Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Membantu dakwah Nabi dengan hartanya, membebaskan hamba sahaya, menolong kaum muslimin yang kesusahan. Bahkan dalam perang Tabuk, beliau tidak tanggung-tanggung, sepertiga hartanya dia keluarkan, dia sumbangkan dalam perang Tabuk. Beliau menyumbang 950 ekor unta, 100 ekor kuda, dan menyumbang 1000 dinar. Kalau kita jumlahkan 1000 dinar, berapa miliar yang dikeluarkan Utsman bin Affan. Selain dermawan, Khalifah Utsman bin Affan punya sifat lembut, punya sifat pemalu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, umatku yang benar-benar yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Bahkan Nabi pernah berkata kepada Aisyah, tidakkah saya malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Jadi malaikat itu malu kepada sahabat Utsman bin Affan karena kedermawanannya, ketawaduannya, kebaikan hatinya, sehingga orang-orang pun ketika berjumpa dengan Utsman bin Affan malu. Walaupun susah, nggak berani minta uang, minta harta. Kenapa? Tanpa meminta pun Utsman bin Affan selalu memberi kepada orang yang membutuhkan, sehingga orang-orang malu dengan kebaikan, kelembutan hati daripada sahabat Utsman bin Affan. Bahkan dalam satu riwayat sekalipun, saking malunya Utsman bin Affan, beliau ini kalau buka baju, buka pakaian, malu untuk melihat tubuhnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian terakhir, tugasnya setelah disimak dan diperhatikan, mohon dijawab pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5.
Kemudian nanti jawabannya ditulis di buku kerja atau buku tulis masing-masing, kemudian difoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Mohon disimak secara ulang dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Kemudian kerjakan tugas dengan baik, jawab secara tepat sesuai dengan apa yang kamu simak, apa yang kamu dengarkan. Kalau belum paham, didengarkan secara ulang kembali hingga paham tentang kisah kepribadian Utsman bin Affan, kemudian tentang sifat-sifat Utsman bin Affan dan silsilahnya. Demikian yang bisa Pak Riyad sampaikan. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.